Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam keadaan semangat ya. Bertemu lagi dengan Bu Ismi di mata pelajaran etika profesi dan kali ini kita memasuki KD baru yaitu kompetensi personal dalam bidang akuntansi dan keuangan. Apa saja materinya? Yuk simak videonya. Materi pertama dalam bab ini yaitu kompetensi di bidang akuntansi. Di sini ada definisi dari standar kompetensi. Nah, standar kompetensi ini merupakan perumusan mengenai kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan dalam bidang akuntansi yang didasari atas pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai unjuk kerja yang dipersyaratkan. Jadi, jika seseorang ingin menjadi akuntan, kira-kira kompetensi apa saja sih yang harus dikuasai oleh orang tersebut sehingga memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang akuntan? Nah, berarti orang itu harus memiliki 3 jenis keterampilan atau 3 jenis kompetensi. Yang pertama, pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan profesinya sebagai akuntan. Seorang akuntan tidak dapat dikatakan kompeten jika hanya memiliki salah satu dari 3 kompetensi tersebut. Misalnya, si A hanya memiliki pengetahuan tentang akuntansi tetapi tidak memiliki keterampilan dan sikap sesuai dengan profesi akuntan. Maka orang tersebut tidak memenuhi standar kompetensi dari profesi akuntan itu sendiri. Jadi, jika suatu saat kalian ingin menjadi seorang akuntan, kalian harus bisa menguasai 3 kompetensi mulai dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan bidang profesi akuntan. Sehingga kalian bisa layak dan memenuhi standar kompetensi untuk menjadi seorang akuntan. Berikut adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dengan menguasai kompetensi. Jadi, setelah seseorang menguasai kompetensi, apa saja sih kemampuan yang ia miliki? Yang pertama yaitu mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan akuntansi. Jelas, karena untuk mengerjakan suatu pekerjaan akuntansi membutuhkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan profesinya. Yang kedua, mengorganisasikan agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup, maka orang tersebut dapat mengatur pekerjaannya agar pekerjaan tersebut dapat selesai dan dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, menentukan langkah apa yang harus dilakukan pada saat terjadi sesuatu yang berbeda dengan rencana sebelumnya. Jika kita menguasai pengetahuan dan keterampilan mengenai akuntansi, jika suatu saat terjadi masalah mengenai pekerjaan kita dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan kemampuan dan pengetahuan dan ataupun keterampilan yang kita miliki. Dan yang terakhir, dapat memecahkan masalah atau melaksanakan tugas dengan kondisi yang berbeda. Jadi, ketika seseorang menguasai kompetensi, maka dengan kondisi apapun, kondisi bagaimanapun, pekerjaan tersebut, masalah tersebut akan dapat diselesaikan. Maka dari itu, peranan kompetensi sangatlah penting bagi seseorang dalam melaksanakan profesinya, karena tanpa kompetensi, seseorang tidak akan mampu menjalankan profesinya dengan baik. Nah, anak-anak, standar kompetensi ini bukan hanya dibutuhkan hanya oleh orang yang menjalani profesi tersebut, namun juga dibutuhkan oleh pihak-pihak lain yang berkaitan dengan profesi tersebut sebagai akuntan nih. Yang pertama ada institusi pendidikan dan pelatihan, yang kedua dunia usaha atau dunia industri, bisa juga kita singkat dengan DUDI, dan yang ketiga penyelenggara pengujian dan sertifikasi akuntansi. Berikut adalah fungsi standar kompetensi bagi institusi pendidikan dan pelatihan. Yang pertama, memberikan informasi untuk pengembangan program kurikulum. Jadi, bagi institusi pendidikan dan pelatihan, jika ingin mengembangkan program kurikulumnya, mereka bisa menyesuaikan dengan standar kompetensi yang sesuai dengan profesi akuntan tersebut. Jadi, dari kurikulum yang sudah disusun oleh institusi pendidikan dan pelatihan nanti akan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi yang memang benar-benar dibutuhkan oleh para pelaku profesi akuntan. Yang kedua, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi. Sama seperti pengembangan kurikulum, pada saat
institusi pendidikan dan pelatihan ini akan menyelenggarakan pelatihan, penilaian, dan sertifikasi akan menyesuaikan dengan standar kompetensi yang saat itu berlaku pada profesi akuntan. Sehingga apa yang diujikan pada saat penilaian dan sertifikasi akan sesuai dan akan benar-benar menggambarkan standar kompetensi yang harus dipenuhi oleh si profesi akuntan dalam melaksanakan pekerjaannya sebagai seorang akuntan. Selanjutnya, ini adalah fungsi standar kompetensi bagi dunia usaha dan industri atau DUDI. Yang pertama, membantu dalam merekrut tenaga kerja. Jadi pada saat DUDI ingin merekrut tenaga kerjanya, ingin merekrut seorang akuntan, maka mereka sudah tahu apa saja sih yang harus dipenuhi oleh seorang akuntan tersebut, seorang calon pekerja tersebut. Kira-kira dia sudah menguasai atau belum, seperti itu. Yang kedua, membantu penilaian unjuk kerja. Nah, selama akuntan tersebut bekerja di perusahaan itu, maka perusahaan memiliki standarnya sendiri untuk memberikan penilaian terhadap kinerja dari si akuntan itu. Yang ketiga, untuk mengembangkan program pelatihan berdasarkan kebutuhan. Jadi, kira-kira untuk seorang akuntan, kebutuhan yang harus diupdate tuh apa saja sih? Nanti kira-kira pelatihannya apa saja yang akan diberikan kepada karyawan-karyawan akuntan itu. Dan yang terakhir, untuk membuat uraian jabatan. Nah, akuntan ini kan banyak ya job desk-nya atau tugasnya nanti. Dan dalam satu tim satu divisi accounting itu punya jabatannya masing-masing, mulai dari manajer, terus mulai dari asisten manajer dan staf biasa itu akan memiliki uraian jabatan tersendiri sesuai dengan pekerjaan yang akan jadi tugas utamanya, seperti itu. Selanjutnya adalah fungsi standar kompetensi bagi penyelenggara pengujian dan sertifikasi. Jadi seorang akuntan itu butuh diuji kompetensinya dan memiliki sertifikat atas kompetensi yang dimiliki untuk sebagai pengakuan terhadap kompetensi yang sudah ia capai, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan sertifikat, maka seorang akuntan itu harus datang ke lembaga sertifikasi untuk melakukan pengujian terhadap kompetensinya. Nah, fungsi standar kompetensi untuk penyelenggara pengujian dan sertifikasi itu sendiri yang pertama adalah sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya. Seorang akuntan jika ingin melakukan sertifikasi atau ingin mendapatkan sertifikat itu biasanya kira-kira sudah level apa pengujian sertifikatnya gitu. Karena untuk memperoleh sertifikat ini, seorang akuntan itu harus melakukan pengujian sertifikasi mulai dari level yang paling bawah dulu, baru nanti setelah semua sertifikat dari level bawah itu sudah dimiliki, baru bisa lanjut ke sertifikasi di level-level selanjutnya gitu. Dan yang kedua, sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan, pendidikan, dan sertifikasi. Sama seperti institusi pendidikan, jadi pada saat penyelenggara pengujian dan sertifikasi ini ingin melakukan sertifikasi atau pengujian dan pembuktian kompetensi dari seorang akuntan itu, dia sudah memiliki acuan-acuan mana saja nih yang harus diuji, mana saja yang harus dinilai pada level-level yang dipilih oleh si akuntan tersebut. Sehingga apa yang diujikannya itu sesuai dengan level-level yang dipilih oleh si akuntan dan juga sesuai dengan dengan standar kompetensi yang memang ingin dicapai atau yang ingin dibuktikan oleh si akuntan. Seperti itu ya anak-anak. Berikut adalah bentuk standar kompetensi di bidang akuntansi, terdiri dari 6. Yang pertama, standar kompetensi, terbentuk atas sejumlah unit kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan atau melakukan pekerjaan di bidang akuntansi. Yang kedua, unit kompetensi, merupakan uraian fungsi dan tugas atau pekerjaan yang mendukung tercapainya standar kompetensi. Yang ketiga, subkompetensi, merupakan sejumlah fungsi tugas atau pekerjaan yang mendukung tercapainya unit kompetensi dan merupakan aktivitas yang terukur.
Yang keempat, kriteria unjuk kerja merupakan pernyataan sejauh mana subkompetensi yang dipersyaratkan tersebut terukur berdasarkan pada tingkat yang diinginkan. Yang kelima, ada persyaratan unjuk kerja merupakan pernyataan-pernyataan kondisi atau konteks di mana kriteria unjuk kerja tersebut diaplikasikan. Dan yang terakhir, ada acuan penilaian merupakan pernyataan-pernyataan kondisi atau konteks sebagai acuan dalam melaksanakan penilaian. Jadi semua berawal dari standar kompetensi, lalu menuju unit kompetensi, lalu dicapai dengan subkompetensi, ke kriteria unjuk kerja, lalu ke persyaratan unjuk kerja, dan yang terakhir adalah acuan penilaian. Selanjutnya ada istilah kompetensi kunci. Apa sih kompetensi kunci itu? Kompetensi kunci merupakan kemampuan kunci atau generik yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau pekerjaan di bidang akuntansi, di mana kompetensi kunci tersebut terkandung pada setiap unit-unit kompetensi. Jadi dari bentuk kompetensi tadi itu kan mulai dari standar kompetensi lalu diuraikanlah dalam unit kompetensi. Nah, di dalam unit kompetensi sendiri itu terdapat kompetensi kunci yang juga harus dimiliki oleh setiap akuntan untuk dapat melakukan tugas-tugasnya secara profesional dan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam profesi tersebut. Nah, inilah 7 kompetensi kunci di bidang akuntansi yang kita bahas di slide sebelumnya. Yang pertama, mengumpulkan, menganalisa, dan mengorganisasikan informasi. Yang kedua, mengkomunikasikan ide dan informasi. 3. Merencanakan dan mengatur kegiatan. 4. Bekerja sama dengan orang lain dan kelompok. 5. Menggunakan ide dan teknik matematika. 6. Memecahkan persoalan atau masalah, dan yang terakhir menggunakan teknologi. Selanjutnya ada kompetensi profesional. Prinsip kelima dari etika profesi teknisi akuntansi terdapat prinsip kompetensi dan kehati-hatian, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten. Kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seorang akuntan memberikan jasa dengan kemudahan dan penuh dengan tanggung jawab profesionalisme. Kompetensi profesional dibagi menjadi 2 fase yang terpisah. Yang pertama, pencapaian kompetensi profesional. Pencapaian kompetensi profesional memerlukan standar pendidikan umum yang tinggi, diikuti oleh pendidikan khusus, pelatihan, dan ujian profesional dalam subjek yang relevan dan pengalaman kerja. Jadi seperti tadi kita ikut pelatihan akuntansi, terus melakukan uji sertifikasi, untuk membuktikan bahwa kita sudah memiliki kompetensi di bidang akuntansi, seperti itu. Nah, setelah pencapaian kompetensi profesional, fase yang kedua yaitu pemeliharaan kompetensi profesional. Kompetensi harus dipelihara dan dijaga melalui komitmen untuk belajar dan peningkatan profesional secara berkesinambungan, serta memerlukan kesadaran untuk terus mengikuti perkembangan profesi akuntansi. Jadi biasanya kalau seorang akuntan bekerja di suatu perusahaan, itu nanti perusahaannya akan menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi dari para akuntannya. Sebenarnya bukan cuma para akuntan ya, tetapi untuk para pegawainya gitu. Jadi nanti kita sebagai seorang akuntan itu harus berkewajiban memelihara kompetensi yang kita miliki, dan kita terus tambah dengan pelatihan-pelatihan supaya ilmu yang kita miliki itu sudah sesuai dengan perkembangan zaman dan dengan perkembangan kompetensi yang memang mungkin terdapat penambahan-penambahan di bidang terkait. Yang terakhir adalah kompetensi di bidang akuntansi. Kompetensi menunjukkan terdapatnya pencapaian dan pemeliharaan suatu tingkatan pemahaman dan pengetahuan yang memungkinkan seseorang profesi teknisi akuntansi untuk memberikan jasa dengan penuh tanggung jawab. Anggota harus tekun dan memenuhi tanggung jawabnya kepada penerima jasa dan publik.
Dan ketekunan tersendiri mengandung arti pemenuhan tanggung jawab untuk memberikan jasa dengan segera dan berhati-hati, sempurna, dan mematuhi standar teknis dan etika yang berlaku. Kehati-hatian profesional mengharuskan anggota untuk merencanakan dan mengawasi secara seksama setiap kegiatan profesional yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, anak-anak, itu dia materi kita tentang kompetensi personal di bidang akuntansi dan keuangan. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan dapat kalian terapkan ketika nanti kalian bekerja ya. Sekian video dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.